Cerita bermula ketika di suatu pagi Pak Darwin akan pergi ke sawah. Anaknya yang bernama Epa memberikan bekal untuk makan siangnya. Namun waktu itu Pak Darwin merasa heran karena Epa terlihat pucat. "Kamu gak apa-apa nak, aku baik-baik saja kok Pak." Namun tiba-tiba Epa jatuh pingsan. Pak Darwin pun langsung membawa Epa ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, Dari hasil pemeriksaan lab, putri Anda positif hamil. Pak Darwin sangat terkejut karena Eva ternyata kereneh. Sementara Eva hanya bisa Ku menangis. Siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu, Pak? Pak Darwin pun sangat marah dan kecewa kepada Eva karena dia tidak bisa menjaga mahkotanya itu. Dengan berlinang air mata, Eva pun menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, yang dimana waktu itu Eva dan temannya harus pulang kemalaman karena motor yang mereka kendarai mogok. Alhasil mereka harus mendorong motor tersebut. Tanpa disengaja, mereka bertemu dengan 3 pemuda kampung tersebut. Mereka ialah Andri, Andra, dan Andre. Lumayan mangsa empuk nih, lauk dina piring manyerek diantepkeun wae. Lok perut bosku maknyus. Jos jos jos. Melihat 2 cewek cantik yang endol surendol harus mendorong motor, dengan sigap mereka pun menawarkan bantuannya untuk membawa motor Epa dan temannya ke bengkel. Nggak jauh dari sini ada bengkel kok. Namun bukannya dibawa ke bengkel, Epa dan temannya malah dibawa ke suatu tempat. Tanpa basa-basi, mereka langsung dipesek sampai bersih oleh Andri, Andra, dan Andre. Ketiga pemuda tersebut langsung mengeluarkan jurus ajul gedang, gerenyem nilem, dan bancet paeh. Sehingga tumpukan mie keriting Epa dan temannya layu, tertimpa sosis bakar yang ditaburi saus mayones. Mantul bosku, maknyus, nyus 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 nyus, mantap. Setelah mendengar cerita Epa, Pak Darwin pun minta maaf karena sudah memarahi Epa. Maafin Bapak. Keesokan harinya, Pak Darwin dan Epa mendatangi ketiga pemuda tersebut. Tanpa basa-basi, Pak Darwin langsung meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan kepada anaknya. Mereka, Pak! Mereka pelakunya! Dan kalian harus bertanggung jawab. Ketiga pemuda tersebut meminta untuk melakukan tes DNA aja agar terlacak benih siapa yang sudah tertanam di rahim Epa. Sebaiknya kita tes DNA aja, Pak. Dan hasilnya benih Andri lah yang ada di rahim Epa. Mereka pun langsung pergi ke rumah Andri untuk meminta pertanggungjawaban Andri dan orang tuanya. Ini hasil tes DNA. Bahwa terbukti Andri adalah ayah dari cabang bayi anak saya. Bukannya mendapat pertanggungjawaban, mereka malah mendapat ejekan dan hinaan dari orang tua Andri. Hal itu membuat Epa naik darah dan langsung pergi dari tempat tersebut, disusul oleh Pak Darwin ayahnya. Kalian itu udah nyakitin saya dan ayah saya! Ingat, suatu saat kalian akan menyesal! Epa lari dengan sekencang-kencangnya sampai tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian perutnya dan ternyata ia keguguran. Satu bulan kemudian Epa pamit kepada Darwin. Epa akan pergi ke rumah paman dan bibinya dengan harapan bisa menenangkan diri dan bisa menghilangkan trauma yang menimpanya. Setelah sampai di sana, bukannya mendapat ketenangan dan perlakuan baik, Epa justru diperlakukan seperti pembantu. Tolong besok subuh cuci mobil saya.
sehingga membuat anak paman dan bibinya berani menggodanya. Hingga pada suatu pagi ketika keluarga tersebut sarapan, dengan genitnya Harry curi-curi pandang pada Eva karena Harry tidak tahan melihat kecantikan dan bodi Eva yang aduhai. Sehingga membuat jiwa muda Harry berontak. Lain anggur kenen atuh imah eung. Magnus jika na imah eung mantul gaspol lah. Hingga pada tengah malam kesempatan pun datang. Dengan mengendap-endap, Harry pergi ke kamar Eva. Harry pun sangat senang dan leluasa karena Eva sudah tidur. Dan tanpa acaca-acici, Harry pun langsung memberikan ajian buka kocok tabur semen yang diikuti tanam saham. Mantul bosku. Magnus, Magnus, nyus, mantap. Loh. Beberapa minggu kemudian ketika Eva sedang sasapu, ia tiba-tiba uo. Ia pun langsung pergi ke WC untuk memeriksanya dengan menggunakan tes pack. Dan hasilnya ia positif corona. Kebetulan mereka sedang kumpul, Eva pun langsung memberitahukan paman dan bibinya bahwa ia hamil anaknya Harry. Saya hamil. Ayah anak ini. Itu dia. Harry pun gelagapan dibuatnya karena ia takut orang tuanya marah. Mendengar semua itu, paman dan bibinya tidak percaya jika Harry sudah menghamili Eva. Harry, apa benar kamu telah menghamili Eva? Dengan berat hati, Harry pun mengakuinya dan minta maaf bahwa dia hilaf. Sungguh suatu kehilapan yang nikmat. Karena tidak ingin reputasi keluarganya hancur, Harry pun didesak ayahnya untuk menikahi Eva. Meskipun hal itu membuat ibunya marah karena usut punya usut, bibinya tidak suka dengan keberadaan Eva di rumahnya. 8 bulan kemudian, Eva yang baru saja beres bebersih dikejutkan dengan kedatangan suaminya Harry dan juga selingkuhannya yang akan ojojing di kamar. Eva pun sangat marah dan nangis dibuatnya. Namun gilanya si Harry bukannya nenangin istrinya, ia dengan teganya malah menceraikannya dan juga mengusirnya karena ia tidak ingin Eva mengganggu ajojingnya itu. Parah. Dengan berlinang air mata, Eva pun pergi dari rumah tersebut. Di sepanjang jalan, Eva hanya bisa Ku menangis dan meratapi nasibnya. Ya Allah, hamba takut tidak kuat untuk menghadapinya ya Allah.